Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang kehidupan, tentunya kita semua tahu bahwa setiap kali ada kelahiran, pasti akan berakhir dengan kematian. Kematian bukan sesuatu yang menjadi misterius, karena semua orang tahu bahwa suatu saat, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kematian. Tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, yang menjadi sebuah hal yang masih misteri adalah, apakah setelah kematian semuanya berakhir? Ataukah setelah kematian terjadi, masih ada kelanjutan sebuah kehidupan? Itu yang menjadi pertanyaan, yang masih menjadi sesuatu yang misteri bagi hampir semua orang. Kematian sesuatu yang pasti yang kita semua orang sudah tahu ada kematian. Tetapi apa yang terjadi setelah kematian, itu yang masih terus menjadi pertanyaan. Apakah ada kelanjutan ataukah setelah kematian terjadi, semuanya berhenti? Dan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian terjadi, itu telah dipertanyakan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak hanya dalam kehidupan masyarakat Buddhis, tidak hanya di dalam agama-agama yang ada di India, bahkan dalam agama-agama lain, di daerah Yunani ataupun di China, semua agama berbicara tentang apa yang terjadi setelah kematian. Dan tidak hanya di dalam agama-agama besar, bahkan di dalam kepercayaan-kepercayaan primitif sekalipun, mereka masih berpikir, masih menanyakan, apa yang terjadi setelah kematian? Sehingga, kalau kita perhatikan, dalam hal ini ada dua tradisi besar. Kalau kita kelompokkan, ada orang-orang yang percaya bahwa setelah kematian, semuanya berhenti. Tidak ada kelahiran kembali. Tetapi ada juga orang-orang yang percaya bahwa setelah kematian masih ada kelanjutan di kehidupan mendatang. Dan itu tidak hanya dua pandangan ini terjadi pada zaman sekarang, pada zaman modern sekarang ini, tetapi juga bahkan pada zaman Sang Buddha di India. Ada dua tradisi besar. Yang pertama adalah Ucedawada, yang kedua adalah Sasatawada. Mereka yang termasuk mempercayai atau memiliki pandangan yang disebut Ucedawada, mereka percaya bahwa setelah kematian terjadi, semuanya berhenti. Uceda artinya terpotong. Mereka beranggapan bahwa dalam manusia terdiri dari dua hal, yaitu jiwa dan raga. Jiwa adalah roh, raga adalah jasmani. Mereka berpikir, mereka berpandangan bahwa setelah kematian terjadi, jiwa atau roh juga ikut hancur. Mereka menganggap bahwa jasmani atau raga itu sama dengan jiwa. Maka begitu jasmani hancur, jiwa juga ikut hancur. Karena jiwa ikut hancur, maka tidak ada kelahiran kembali. Mereka mempunyai satu perumpamaan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pernah melihat seseorang yang mengunyah daun sirih yang dicampur dengan semacam tanah liat, kapur yang warnanya putih. Nah, ketika daun sirih ini dicampur dengan, yaitu kapur tadi dikunyah, maka akan memunculkan warna merah. Warna merah ini muncul karena daun sirih yang dicampur dengan bumbu lainnya. Nah, daun sirih dan bumbu lainnya ini mereka anggap seperti apa? Jasmani. Sedangkan warna merah itu seperti jiwa atau roh. Artinya jiwa ini muncul karena jasmani.
Maka begitu jasmani itu hancur, maka jiwa juga ikut hancur. Karena jiwa ini hancur, maka tidak ada kelahiran kembali. Karena tidak ada kelahiran kembali, maka tidak ada hukum karma. Semua perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang tidak akan memberikan buah. Karena tidak ada kelahiran kembali. Ini adalah kelompok pertama. Mungkin zaman sekarang juga ada. Walaupun kita itu beragama, kadang-kadang ada juga beberapa orang yang kemudian berpikir bahwa hidup itu hanya sekali. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Maka gunakan hidup ini untuk apa? Bersenang-senang. Untuk bagaimana menyenangkan diri sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, karena hidup hanya sekali. Kecenderungan demikian juga zaman sekarang juga masih terjadi, masih ada pada beberapa orang. Sementara kelompok yang kedua adalah sasatawada. Mereka punya pandangan bahwa setelah kematian akan ada kelanjutan, akan ada kelahiran kembali. Mereka berpikir bahwa jasmani dan juga jiwa dan raga, roh dan jasmani merupakan dua komponen atau dua hal yang berbeda. Karena jasmani dan jiwa atau jasmani dan roh ini dua hal yang berbeda, maka begitu jasmani hancur, begitu kematian terjadi, rohnya, jiwanya masih berlanjut ke kehidupan-kehidupan mendatang. Maka mereka berpikir ada kelahiran kembali. Karena jiwa ini masih berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Nah, lantas bagaimana pandangan agama Buddha berkaitan dengan apakah setelah kematian semuanya berhenti atau akan ada kelanjutan dalam kehidupan mendatang? Apakah Sang Buddha termasuk pertapa atau guru agama, guru spiritual yang ikut pandangan Ucetawada atau yang ikut pandangan Sasatawada? Nah, kalau kita perhatikan dalam khutbah-khutbah Sang Buddha tidak ikut dalam dua pandangan ini. Sang Buddha menolak pandangan Ucetawada. Beliau menolak bahwasanya setelah kematian semuanya berhenti. Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa setelah kematian akan ada kelanjutan. Selama sebab-sebabnya masih ada, kondisi-kondisi yang menyebabkan kelanjutan, kelahiran kembali masih ada, maka kelahiran kembali akan terjadi. Setelah kematian akan ada kelanjutan kehidupan orang tersebut. Jadi Ucetawada ini ditolak oleh Sang Buddha. Tetapi walaupun Sang Buddha percaya atau katakan menganggap bahwa ada kelahiran kembali setelah kematian, bukan berarti Sang Buddha kemudian juga menerima pandangan dari Sasatawada. Pandangan bahwa antara jiwa dan raga itu berbeda, sehingga ketika raganya mati, raganya meninggal, jiwanya masih berlanjut dalam kehidupan mendatang. Sang Buddha menerima ada kelahiran kembali, tetapi menolak pandangan bahwa ada roh, bahwa ada jiwa, bahwa ada entitas yang mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran lainnya. Kelahiran kembalinya diterima, tetapi roh yang mengembara dari satu kehidupan lain yang oleh kaum Sasatawada diajarkan, itu ditolak oleh Sang Buddha. Sang Buddha menolak keberadaan roh. Nah, lantas bagaimana untuk menunjukkan bahwa kalau memang tidak ada roh, tidak ada jiwa, tidak ada entitas yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, bagaimana seseorang bisa menerima keberadaan bahwa ada kelahiran kembali setelah kematian? Pertama,
Harus kita ingat bahwa Sang Buddha melihat kehidupan itu tidak hanya sekali, melihat bahwa setelah kematian masih ada kelanjutan dalam kehidupan mendatang, itu diketahui oleh beliau, diketahui oleh Sang Buddha dengan apa? Dengan dibacaku. Dengan abinya, dengan pengetahuan yang tinggi, dengan pengetahuan mata dewa beliau. Beliau melihat bahwasanya makhluk-makhluk ini lahir mati sesuai dengan karmanya. Beliau melihat bukan dengan cara lain, bukan dengan logika, bukan dengan rasio, tetapi melihat dengan extrasensory perception. Persepsi yang melampaui kemampuan manusia biasa. Dengan dibacaku, dengan pengetahuan tinggi, dengan mata dewa. Dan beliau juga melihat mengapa walaupun ada kelahiran kembali, walaupun ada setelah kematian orang dilahirkan kembali, ada alam-alam lain setelah kematian, tetapi tidak ada jiwa, tidak ada roh di dalamnya. Nah, beliau melihat dari sisi Patijjasamuppada. Dari sisi dua dasa angga Patijjasamuppada, yaitu sebab musabab yang saling bergantungan. Beliau melihat bahwasanya ada kondisi-kondisi, ada sebab-sebab, ada fenomena-fenomena yang menyebabkan seseorang dilahirkan setelah kematian. Tetapi di dalam setiap fenomena tersebut, di dalam setiap kondisi tersebut yang saling menyokong, saling bergantungan, tidak ditemukan keberadaan roh, tidak ditemukan keberadaan inti entitas. Nah, dalam dua dasa angga Patijjasamuppada, saya sudah mengatakan avijja pacaya sangkara. Dengan adanya ketidaktahuan sebagai kondisi, maka muncul sangkara, berbagai macam perbuatan. Dengan adanya sangkara, perbuatan, apakah baik, buruk, perbuatan yang diperoleh dengan mencapik jana, seseorang kemudian, atau katakan dengan adanya perbuatan, maka muncul vinyana, kesadaran. Dengan adanya kesadaran, maka muncul nama dan rupa, batin dan jasmani. Dengan adanya nama dan rupa, batin dan jasmani sebagai kondisi, maka muncul salayatana, 6 landasan indera. Dengan adanya 6 landasan indera, maka muncul itu pasa, kontak. Dengan adanya kontak sebagai kondisi, muncul perasaan. Dengan adanya perasaan, maka muncul tanha, nafsu keinginan. Dengan adanya nafsu keinginan, muncul upadana, kemelekatan. Dengan adanya kemelekatan, muncul bhawa, kemenjadian. Nah, dengan adanya bhawa, muncullah kelahiran. Dengan adanya kelahiran tentu ada jara, marana, soka, paridewa, dukkha, domanassa, upayasa. Ada ketuaan, ada kematian, kesedihan, ratap tangis, dan sebagainya. Nah, kelahiran di sini, di alam selanjutnya terjadi karena berbagai macam faktor. Ada avijja, ada sangkara, vijnana, nama rupa, salayatana, pasa, dan seterusnya, maka memunculkan sebuah kelahiran, sebuah keberlanjutan. Tetapi, dalam keberlanjutan di sini, di dalamnya tidak ditemukan adanya jiwa. Jiwa tidak ditemukan di dalam avijja, tidak ditemukan di dalam sangkara, tidak ditemukan dalam vinyana, tidak ditemukan dalam nama rupa, tidak ditemukan dalam salayatana, tidak ditemukan di dalam faktor-faktor lainnya. Yang terjadi hanyalah ada kondisi-kondisi yang mereka saling menyokong, saling membantu, yang memunculkan sebuah keberlanjutan. Dalam keberlanjutan ini termasuk di dalamnya ada kelahiran setelah kematian. Nah, sehingga di sini walaupun Sang Buddha memberitahukan bahwa ada kelahiran setelah kematian, tetapi di dalamnya tidak ditemukan keberadaan jiwa atau roh atau entitas. Yang adanya sekedar fenomena-fenomena yang
saling bergantung, saling menyokong, sehingga memunculkan sebuah keberlanjutan. Di dalamnya ada kelahiran setelah kematian. Lantas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi setelah kematian di mana seseorang dilahirkan kembali? Nah, dalam hal ini Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwasanya kelahiran setelah kematian itu dipengaruhi oleh perbuatan masing-masing. Yadi sang wapati bijang, tadi sang labhati palang. Kalianak kari cak kalyanang, bapak kari cak papakang. Seperti halnya benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetik. Membuat kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan, membuat kejahatan akan memperoleh penderitaan. Jadi konsepnya adalah perbuatan-perbuatan yang saat ini sekarang kita lakukan, kalau itu baik, maka memungkinkan seseorang terlahir dalam kehidupan mendatang kelahiran yang baik. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang sekarang kita lakukan adalah perbuatan yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan, maka ada kemungkinan kehidupan mendatang, kelahiran yang akan dialami oleh seseorang adalah penderitaan. Sesuai dengan konsep yaitu benih yang ditabur. Nah, sehingga di dalam khutbah lain seperti misalnya kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membaca dalam Culak Kamawibanga Sutta, nah di sana disebutkan orang-orang yang suka pada kehidupan sekarang misalnya suka membunuh atau suka melukai makhluk lain, maka dikatakan ketika kematian terjadi, ada kemungkinan orang tersebut akan dilahirkan di alam neraka, di alam penderitaan. Dan kalaupun dilahirkan kembali ke alam manusia, akan terlahir dengan berbagai macam penyakit atau dengan umur yang pendek. Tetapi bedanya adalah ketika orang menghindari pembunuhan, bahkan dia itu suka menolong makhluk lain, memberikan kehidupan bagi makhluk lain, maka setelah kematian terjadi, ada kemungkinan ia dilahirkan di alam surga, alam kebahagiaan. Dan kalau kembali terlahir sebagai manusia, akan terlahir dengan umur yang panjang, dengan fisik yang tidak berpenyakitan. Dan kemudian, orang-orang yang suka berdana, dikatakan setelah kematian bisa terlahir di alam surga. Atau kalau terlahir lagi sebagai manusia, dia terlahir dengan kondisi atau dilahirkan di keluarga yang kaya, memperoleh kekayaan. Tapi bedanya, orang yang dalam kehidupannya itu pelit, kikir, tidak suka berdana, hanya menyimpan, tapi tidak mau memberi, setelah kematian terjadi, akan dilahirkan di alam yang menderita, alam neraka. Tapi kalau kemudian dilahirkan kembali ke alam manusia, ada kemungkinan dia terlahir dengan kondisi yang yaitu tidak berada atau kondisi kemiskinan. Nah, dalam khotbah yang sama juga dikatakan, kalau dalam kehidupan sekarang orang itu suka marah-marah, ya suka marah-marah, sedikit disinggung kemarahan muncul. Maka ketika meninggal dunia bisa juga dilahirkan di alam neraka. Atau kalau terlahir lagi di alam manusia, dia terlahir dengan kondisi fisik atau kondisi wajah yang tidak enak dipandang. Sebaliknya kalau orang itu suka mengembangkan cinta kasih, tidak suka marah-marah, ketika meninggal dilahirkan di alam yang bahagia, alam surga, atau kalau kembali sebagai manusia dengan memiliki wajah yang rupawan. Nah, di sini bagaimana seseorang setelah kematian terlahir di mana itu tergantung pada perbuatan-perbuatan yang saat ini dilakukan. Tetapi tentu perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya saat ini.
Tetapi perbuatan-perbuatan yang lampau yang pernah dilakukan itu juga mempengaruhi kemana seseorang akan dilahirkan. Tidak hanya saat ini saja, karena dalam konsep hukum karma ada perbuatan-perbuatan yang memang langsung berbuah di saat ini, maka disebut tidak dhamma widaniya. Ada juga perbuatan-perbuatan yang akan muncul, akan berbuah persis setelah kematian, samparayika widaniya. Jadi kita melakukan perbuatan sekarang, setelah kematian baru kemudian kita akan merasakan buahnya. Ini yang kadang-kadang kita sekarang berbuat banyak kebajikan, maka setelah kematian kita terlahir di dalam surga. Atau sebaliknya, kita sekarang banyak berbuat kejahatan, setelah kematian terlahir di alam menderita. Langsung berbuah di alam setelah alam sekarang, setelah kehidupan sekarang. Tetapi juga ada perbuatan-perbuatan yang ternyata berbuah tidak hanya dalam kehidupan mendatang, tapi bisa dalam kehidupan mendatang selanjutnya. Jadi tidak hanya dalam kehidupan yang mendatang setelah ini, tetapi juga dalam kehidupan selanjutnya. Bisa juga terjadi. Maka bisa juga apa yang sekarang kita alami sekarang ini, itu bukan berarti kita sedang merasakan buah dari yang kehidupan yang baru kita, ya sebelum kita di sini ini. Tetapi mungkin buah-buah perbuatan-perbuatan yang lampau yang sekarang kita baru mengalami. Nah, sehingga terkadang apa yang kita lakukan sekarang ini itu juga belum tentu berbuah setelah kematian, tapi akan berbuah setelah, yaitu kehidupan selanjutnya. Maka ada kalanya juga di dalam khutbah lain Sang Buddha mengatakan begini, ada beberapa brahmana dan pertapa yang mereka itu melihat, mereka itu punya kemampuan dibacaku, mata dewa. Tetapi mata dewa mereka itu belum sempurna. Sehingga mereka melihat begini, ada orang-orang yang selama hidupnya ini banyak melakukan kebajikan. Tetapi ternyata setelah dia meninggal, dia terlahir di alam menderita. Nah, kemudian Brahman ini, pertapa ini berpikir, oh berarti hukum karma ini tidak ada. Buktinya apa? Ini ada orang selama hidupnya itu banyak berbuat kebajikan, tetapi setelah kematian ternyata terlahir di alam menderita. Dan juga sebaliknya, ada orang-orang yang selama hidupnya berbuat kejahatan, tetapi setelah kematian ternyata dia terlahir di alam bahagia. Maka para pertapa Brahmana ini yang menggunakan dibacakun yang belum sempurna, beranggapan bahwa hukum karma itu tidak ada. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan lebih lanjut, bahwasanya mengapa ada orang-orang yang walaupun sudah banyak berbuat kebajikan setelah kematian, ternyata terlahir di alam menderita. Karena ternyata pada saat ajal tiba, pikiran terakhir orang tersebut berisi atau disertai dengan pikiran-pikiran yang buruk. Sehingga ketika kematian terjadi, dia terlahir di alam menderita. Sebaliknya ada juga orang selama hidupnya itu banyak berbuat kebajikan, tetapi setelah kematian terjadi, dia terlahir di alam bahagia. Ternyata pada saat ajal tiba, dikatakan dia berpikiran positif. Maka begitu meninggal terlahir di alam bahagia. Walaupun selama hidupnya ini banyak berbuat kejahatan. Nah, tetapi Sang Buddha melanjutkan, walaupun demikian, bukan berarti perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut tidak berbuah. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut akan berbuah di kehidupan selanjutnya. Jadi tidak langsung berbuah dalam kehidupan setelah kematian, tapi di kehidupan selanjutnya. Dan demikian pula, perbuatan jahat yang orang sudah melakukan selama hidupnya, walaupun dalam kehidupan selanjutnya yang setelah kematian belum berbuah, tapi dalam kehidupan selanjutnya lagi, itu masih akan berbuah.
Maka apa yang kita lakukan sekarang itu juga belum tentu akan memberikan buah langsung dalam kehidupan setelah kematian. Tetapi intinya di sini adalah setelah kematian terjadi, ada kehidupan mendatang, yang kehidupan mendatang itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Baik perbuatan sekarang ataupun perbuatan-perbuatan dalam kehidupan yang lampau. Yang ini akan mempengaruhi kemana kita akan dilahirkan. Nah, sehingga dalam ajaran Buddha itu ada yaitu 31 alam kehidupan. Jadi ada alam rendah, ada alam yang disebut kama wacara, kemudian rupa wacara, ada alam arupa wacara. Jadi di dalam alam rupa wacara itu adalah alam-alam dari alam neraka sampai alam surga, paranimita wasawati. Itu namanya alam kama wacara. Nah, dalam alam kama wacara ini ada alam-alam yang isinya adalah penderitaan, terutama adalah 4 alam rendah, yaitu alam neraka, alam binatang, alam peta, dan alam asura. Sementara ada alam-alam yang isinya kebahagiaan, alam sugati. Nah, alam sugati ini termasuk manusia. Dari alam manusia, Catu Marajika, Tawatingsa, Tusita, Yamaka, seterusnya sampai paranimita wasawati. Nah, semakin tinggi alamnya, semakin kebahagiaan juga akan diperoleh. Nah, biasanya alam-alam yang lebih tinggi ini jangka waktu mereka hidup di sana itu akan semakin lama. Termasuk alam manusia juga memiliki jangka waktu yang sebenarnya tidak terbatas. Tidak terbatas artinya bisa pendek, tapi juga bisa lama. Dan alam manusia juga termasuk bagian dari alam sugati. Sugati artinya adalah destinasi yang baik. Tetapi bukan alam dewa. Jadi ada 2 alam. Alam sugati termasuk manusia, tetapi alam-alam seperti Catu Marajika dan seterusnya itu disebut dewa loka atau alam dewa. Nah, kemudian ada alam-alam juga yang diperoleh ketika seseorang mencapai pencapaian jhana. Yang mana seseorang ketika mencapai jhana terlahir sesuai dengan pencapaiannya. Jadi ada beberapa alam yang dicapai melalui jhana pertama, ada beberapa alam dicapai melalui jhana kedua, termasuk satu alam yang terkenal yang biasa disebutkan dalam kitab suci, alam Abhasara, yaitu alam jhana kedua. Ada juga alam jhana rupa wacara yang diperoleh dengan jhana ketiga. Dan ada juga beberapa alam rupa wacara yang diperoleh dengan jhana keempat. Termasuk ada alam-alam yang disebut sebagai sudawasa. Di antara 31 alam kehidupan ini, kita semua pernah, kalau Sang Buddha mengatakan, kita semua pernah terlahir di sana. Kecuali, ada kecualinya, kecuali adalah kelahiran di alam sudawasa. Itu termasuk alam yang diperoleh dengan pencapaian jhana keempat. Tetapi alam sudawasa ini adalah alam yang khusus diperoleh oleh mereka yang telah mencapai kesucian anagami. Nah, mereka yang mencapai kesucian anagami itu akan terlahir di alam sudawasa. Sementara yang lain-lain itu bisa terlahir di alam lain. Dan kita dalam ajaran Buddha, karena kita sudah mengembara di alam kehidupan yang begitu panjang, begitu lama, kita sudah pernah terlahir di alam-alam lain dari yang paling rendah, alam neraka, sampai alam newa sanyana sanyayatana atau alam arupa jhana keempat. Kecuali alam sudawasa kita belum pernah ke sana. Kecuali kalau sudah anagami setelah kematian terlahir di alam sudawasa. Nah, kita pernah mengalami dari alam yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tujuan Sang Buddha mengajarkan Dhamma, bahwasanya sebenarnya bukan supaya kita itu terlahir di alam yang tinggi, terlahir di alam surga atau alam Brahma. Tetapi pada akhirnya adalah bagaimana kita setelah memahami, oh ternyata kehidupan ini tidak hanya sekali. Setelah kematian akan ada kehidupan lainnya. Maka tujuan dari
Mempraktikkan dhamma adalah bagaimana kita hendaknya terbebas dari segala bentuk kehidupan. Terbebas dari roda kelahiran dan kematian. Itu tujuannya. Bukan bertujuan supaya kita terlahir di alam surga, supaya kita terlahir di alam Brahma. Tidak. Tujuannya adalah bagaimana kita supaya terbebas dari segala bentuk kehidupan. Karena kita tahu, karena kita diajarkan, ternyata kelahiran berulang-ulang adalah duka, adalah penderitaan. Walaupun suatu saat mungkin kita pernah terlahir di alam surga, di sana kita hidup lama sekali, sangat lama, jutaan tahun, miliaran tahun. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan manusia, bisa miliaran tahun. Bahkan kalau terlahir di alam Brahma, itu sudah tidak terhitung, lama sekali. Seakan-akan kekal di sana. Tetapi, itu juga masih bagian dari duka. Karena kelahiran di alam-alam tersebut pun, suatu saat, cepat atau lambat, pasti akan berubah. Pasti akan jatuh di alam tersebut. Dan ketika jatuh di alam tersebut, belum tentu terlahir di alam yang bahagia. Bisa juga terlahir di alam menderita. Nah, karena kelahiran yang berulang-ulang ini adalah duka, ini penderitaan, maka tujuan dari kita memahami bahwa ada kelahiran kembali adalah bagaimana seseorang berusaha untuk terbebas dari kelahiran. Dan itulah tujuan kita sebagai umat Buddha. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana yang menjadi penting lagi adalah bagaimana kita berusaha untuk terbebas dari kematian dan juga kelahiran. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah melenyapkan sebab-sebabnya mengapa kita masih dilahirkan. Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwa kehidupan manusia atau kehidupan kita sebagai makhluk itu seperti sebuah biji. Biji akan tumbuh, akan terus mengalami pertumbuhan kalau ditopang dengan tanah dan juga air. Ada biji, ada tanah, disiram dengan air, maka biji itu akan tumbuh, akan berlanjut, tidak mati. Kalau walaupun ada tanah, tapi kalau tidak ada air, biji itu juga akan mati. Maka harus ada air dan juga ada tanah. Manusia juga sama. Manusia ini terus mengalami keberlanjutan, mengalami kelanjutan, terus mengalami kelahiran dan kematian berlanjut dalam kehidupan selanjutnya. Itu disebabkan karena 3 hal secara garis besar. Kalau di dalam Dua Dasa Angga Padicak Sempari ada 12 faktor, tapi secara garis besar ada 3. Ada vinyana, kesadaran, ada karma perbuatan, ada sneha atau tanha, nafsu keinginan. Vinyana itu adalah simbol, vinyana itu adalah biji, seperti biji. Jadi biji itu adalah simbol dari vinyana. Sedangkan tanah itu adalah simbol dari perbuatan. Sedangkan air adalah simbol dari tanha atau sneha. Artinya adalah vinyana ini, biji vinyana ini akan berlanjut, walaupun vinyana ini bukan sebuah entitas, ini juga muncul dari berbagai macam faktor. Ini akan berlanjut ketika ada karma dan tanha. Ketika ada perbuatan yang disertai dengan nafsu keinginan, yang menjadi bahan bakar, menjadi nutrisi, menjadi penyebab mengapa seseorang terus dilahirkan, mengapa itu vinyana ini terus mengalami kelahiran, itu karena tanha, karena ada airnya ini. Karena perbuatan-perbuatan kita itu disertai dengan tanha, dengan sneha, maka memunculkan atau katakan membuat vinyana ini terus berlanjut
Walaupun vinyana ini bukan sebuah entitas, harus diingat. Terus mengalami kelanjutan, mengalami kelahiran. Nah, sehingga di sini agar kita bisa terbebas dari kelahiran setelah kematian, atau agar terbebas dari segala bentuk kehidupan, bensinnya, bahan bakarnya yang menjadi nutrisi dari kehidupan itu harus dihancurkan, yaitu tanha atau sneha itu harus dihancurkan. Dan ini terjadi pada seorang arahat. Seorang arahat masih membuat perbuatan, masih melakukan perbuatan. Mereka masih makan, masih minum, masih membabarkan dhamma, masih berbicara dan sebagainya, melakukan perbuatan. Tetapi karena perbuatan mereka itu tidak disertai dengan tanha, maka tidak membawa kepada kelahiran. Maka perbuatan mereka untuk membedakan dengan perbuatan manusia biasa atau yang belum arahat, perbuatan mereka disebut kiriya. Karena tidak disertai dengan tanha, nafsu keinginan. Nah, sementara kita, karena kita itu masih memiliki tanha, masih memiliki nafsu keinginan yang menjadi nutrisi, menjadi bahan bakar, maka kita terus mengalami kelahiran. Vinyana atau biji vinyana ini terus berlanjut dari satu kehidupan lainnya, walaupun ini bukan sebuah entitas, karena vinyana ini pun juga munculnya sesuai dengan yaitu kondisi-kondisinya, sesuai dengan yaitu sense organs atau yaitu indera, landasan indera kita. Nah, ini disebabkan karena ada tanha dan nafsu keinginan. Maka dalam hal ini untuk membebaskan kita dari segala bentuk kelahiran, dari segala bentuk kematian, dari segala bentuk kehidupan, maka tanha ini harus dilenyapkan. Maka usaha yang harus kita munculkan adalah usaha untuk melenyapkan tanha. Dengan cara apa? Tidak lain dengan jalan, yaitu jalan mulia berunsur 8. Jadi kalau 4 kebenaran mulia yang menjadi sebab duka, yang menjadi sebab mengapa kita menderita, mengapa kita terus mengalami kelahiran berulang-ulang, mati lahir, itu karena tanha. Dan untuk melenyapkan tanha, tidak lain adalah dengan jalan mulia berunsur 8. Dengan memiliki pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan, penghidupan benar, usaha benar, perhatian, dan juga konsentrasi benar. Ini yang mesti kita kembangkan, agar kita terbebas dari yaitu kelahiran dan kematian. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka sebagai kesimpulan adalah apa yang terjadi setelah kematian? Selama seseorang masih memiliki bahan bakar, masih memiliki nutrisi, masih memiliki tanha, maka setelah kematian masih akan ada kelanjutan, ada kelahiran kembali. Dan kelahiran di masa kehidupan mendatang itu tergantung pada perbuatan-perbuatan sekarang, baik atau buruk. Nah, tujuan ajaran Sang Buddha adalah tujuan utamanya bukan supaya kita setelah kematian terlahir di alam bahagia. Apalagi terlahir di alam menderita. Kelahiran di alam bahagia pun juga bukan tujuan. Maka tujuan dalam ajaran Sang Buddha adalah bagaimana kita berusaha untuk menghentikan kelahiran. Nah, sehingga apa yang terjadi setelah kematian, bagi mereka yang telah menghancurkan nutrisi kehidupan, yang telah menghancurkan bahan bakar yang membawa pada kelahiran kembali, setelah kematian bagi mereka sudah tidak ada kelahiran kembali. Kelahiran berhenti. Setelah kematian tidak ada kelahiran kembali. Maka jawabannya adalah bagi yang masih memiliki tanha akan ada kelahiran kembali, tetapi bagi mereka yang telah menghancurkan tanha tidak ada kelahiran kembali. Dan tujuan kita umat Buddha mempraktikkan dhamma utamanya adalah bagaimana kita berusaha untuk menghancurkan tanha. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Semoga bisa dipahami, semoga memberikan manfaat, semoga kita semua maju dalam dhamma, sabisata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.